warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Dapiter semua. Salam bahagia dan jangan lupa bahagia. Bertemu kembali dengan saya di sini Winda Soraya. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget yang kehadirannya kita nantikan. Nah, di sini ada Bapak Dr. Andes Haji Rauman Harhab MM. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia warga Kota Medan khususnya ya. Kawan-kawan saya, terutama anak muda yang yang memang suka dengan acara-acara yang memang banyak menyangkut anak muda dan sebagainya. Saya kira ini. Kemudian, tapi Bapak sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena sehat itu yang penting ya, paling penting. Nah, kenapa beliau kita undang kemari dan kenapa saya memilih beliau sebagai tamu saya? Karena yang pertama, saya sangat suka dengan gaya kepemimpinan beliau pada zamannya. Nah, beliau ini adalah mantan wali kota Medan pada tahun 2010. Jadi, damai dengan 2015. Nah, kemudian dengan gaya kepemimpinan beliau yang agresif, kemudian elegan, ini bisa menjadi contoh nih buat kepemimpinan yang penerusnya atau ke depannya. Kemudian gini Pak, saya boleh sedikit aja ngobrol. Ini saya sangat sangat sehingga saya kutip karena menarik menurut saya Pak. Jadi menurut Merdeka.com, pada 5 bulan setelah dia dilantik menjadi wali kota, sudah menunjukkan kinerjanya membenahi jalan di Medan untuk mengembalikan fungsi vitalnya. Nah, itu Pak yang sangat menarik. Kemudian keseriusan melakukan pembenahan infrastruktur juga diwujudkan Rahutman dengan melahirkan peraturan wali kota, yaitu Perwal nomor 9 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas drainase. Bener banget Pak. Kemudian atas kerja inilah pemerintah Kota Medan dianugerahi oleh Kementerian PU RI sebagai predikat terbaik dalam perbaikan dan perawatan infrastruktur. Nah, inilah yang membuat saya Pak, salah satu yang membuat saya kagum dengan gaya kepemimpinan Bapak. Jadi Pak, boleh kita sedikit Pak waktu itu gitu Pak. Konsepnya Bapak untuk Kota Medan itu seperti apa gitu Pak? Saya kan punya tema waktu itu, punya motto. Mari kita jadikan Medan hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih cerah dari hari ini. Jadi setiap saat kita harus tahu apa sebenarnya menjadi keluh kesah masyarakat. Sederhana aja. Masyarakat Medan ini nggak susah. Bagus jalan, ada lampu jalan, drainase baik, kebersihan terutama Pak. Jadi waktu itu saya lihat ini situasi kota ini kalau begini mulai dari nol saya. Maka waktu itu sebuah program jumlah truk yang ada itu harus 2 kali mengangkat sampah ke TPA, ke Marelan, ke Tunjangan. 2 kali. Dan malam saya punya mobil ambulans sampah namanya untuk mengeleles sampah-sampah yang ada. Alasannya apa? Kalau hujan datang, ada sampah itu pasti air genang. Kalau di Medan katanya banjir. Jadi sebenarnya kebersihan ini yang paling utama. Contoh masalah paret. Saya pernah kumpul catering di area di hotel yang di sana, yang samping balai kota hotel Aston. Itu saya bilang pada waktu saya naikkan honornya waktu itu. Belum sebesar sekarang memang. Saya bilang, kalau tiap kepling mulai hari ini wajib 3 meter satu hari kepling harus bersihkan paret. Kali 2001 berapa itu permehan? Kali sebulan berapa? Saya tinggal kontrol lurah. Jadi memang kita harus di depan, kita harus mencontoh kepada mereka. Kalau kita bilang kita turun. Kalau saya bilang jalan saya malam jalan. Dan saya tidak ragu-ragu kalau bukan soal kebersihan waktu itu. Lurah pun malam itu bisa selesai buat. Karena memang sudah ada kesepakatan. Kan ada kesepakatan dulu. Karena mereka saya berikan bantuan operasional dan sebagainya. Semua kita kasih. Mobil operasional ada. Saya kira nggak ada masalah. Jadi nggak usah. Kalau Medan ini apalagi kota yang heterogen. Baik suku agama,
Kita harus bisa memadukan ini menjadi satu kekuatan, satu potensi untuk mendorong percepatan apapun yang menjadi program kita. Sehingga tidak hanya kita dapat penghargaan dari infrastruktur, tapi Medan ini menjadi kota liburan, kota terbersih di Indonesia. Betul. Saya masih ingat dengan Ibu Risma, Iya. yang sekarang Menteri Sosial, dia wali kota Surabaya, saya wali kota Medan. Waktu itu saya wakil ketua wali kota se-Indonesia, waktu itu dia wakilku. Kita sering canda-gurai mengenai bagaimana menata kota ini dengan baik. Ya, karena mungkin Allah membatasi kita untuk menata kota Medan ini, mungkin itulah hal yang bisa kita lakukan. Tetapi berbagai hal yang menjadi keluhan masyarakat waktu itu, kita coba, kita cari solusi yang terbaik. Saya waktu itu tidak ada pencitraan, nggak ada. Yang ada kerja, ngajak semuanya kerja. Tidak ada cerita itu. Dan kita lihat bagaimana kita, apalagi Kepling ini harus menjadi ujung tombak kita. Harus kita sayangi mereka. Betul. Apabila kita sayangi mereka, mereka akan bekerja. Nah, Kepling ini kan langsung ke masyarakat. Makanya saya itu sengaja di dalam upacara-upacara ini kita bebas saja ini dalam upacara. Saya bilang, para kepala lingkungan yang saya cintai, saya sayang, saya banggakan. Itu terakhir. Itu nyesel, Pak. Dari hati saya. Betul, Pak. Saya memimpin dengan hati. Maaf ya. Saya memimpin dengan hati. Kalau kita memimpin dengan hati, maka kasih sayang itu muncul. Baik dari yang kita perintah maupun dari kita sendiri. Ini yang penting kita bangun. Jadi mereka bekerja sesuai, nggak perlu paksaan ya, Pak? Enggak ada. Dinikmati mereka pekerjaan itu. Kalau sudah dinikmati pekerjaan, sekarang kita tanggung jawab kita. Nah, bagaimana supaya aparatur ini menikmati pekerjaan itu yang perlu ada motivasi dari kita. Betul sekali. Itu. Selaku owner gitu Pak, memotivasi. Yeah. Benar sekali. Kemudian, saya mau bertanya nih Pak, kan Bapak ada buat Rahutman Harahap Center, RHC ya Pak, saat ini. Itu sebatas apa tuh Pak maksudnya? Sebenarnya itu niat saya sampai sekarang masih jalan, yaitu untuk menampung berbagai keluhan-keluhan masyarakat yang bisa kita bantu lah, kita tolong. Baik yang sekecil-kecilnya, apa yang bisa kita lakukan? Soal masalah kekerasan terhadap anak, terhadap wanita. Kebetulan insya Allah saya dapat penghargaan dari Komisi Anak dan Perempuan Kekerasan dari yang misalkan Menteri Pemberdayaan Perempuan baru-baru ini kan. Dan itu semua yang kita lakukan ya dalam rangka apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak berlebih-lebihan, saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Apa yang bisa kita coba bantu masyarakat bantu. Saya kira itu. Nah, jadi nih buat sobat Debiker dimanapun berada, Pak Rahutman ini kan buat Rahutman Harahap Center. Jadi boleh segala keluhan ya Pak? Ya. Kecuali minta pulsa ya yang nggak boleh. Iya, itu aja. Atau minta jodoh boleh nggak Pak? Minta jodoh. Boleh ya, oke. Kemudian kita kembali ke tema Pak. Saya kan buat tema tentang yang sekarang lagi viral ya Pak, tragedi Kanjuruhan. Kemudian saya mau matchkan dengan masa depan industri sepak bola di Indonesia khususnya nih Pak, Kota Medan. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu bela-sungkawa ya Pak ya. Jadi kita turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berduka cita. Semoga seluruh korban insya Allah husnul khotimah dan kepada keluarga diberikan kesabaran. Amin. Allahumma amin. 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 Kemudian nih saya bacakan sedikit ya Pak. Kejadian Kanjuruhan ini kan tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Sepak bola Indonesia mengalami kedukaan yang sangat mendalam. Kemudian laga lanjutan Liga 1 Indonesia antara Arema vs Persebaya Surabaya Pak berakhir duka. Nah, sekitar 135 sih yang saya dengar Pak meninggal dan hampir 300-an orang-orang terluka. Nah, data ini menjadi dua Pak, data yang nomor 2 yang terbesar di dunia. Yang pertama Peru, yang kedua kita Pak. Nah, yang dengan korban meninggal yang sangat fantastis. Kemudian kalau dari segi industri sepak bola yang lagi berkembang, kita tahu kan Pak, banyak pengusaha, bahkan artis yang ramai-ramai mengambil untuk membeli kembali klub sepak bola. Nah, kejadian Kanjuruhan, bagaimana masa depan industri sepak bola Indonesia? Kita akan bahas.
Saya akan bertanya Bapak sebagai mantan wali kota Medan, terkhususnya sebagai mantan pembina PSMS Medan ya Pak. Pada waktu itu, yang pertama ini Pak, menurut pandangan Bapak, kira-kira kejadian Kanjuruhan itu terjadi karena faktor apa? Iya Pak, boleh. Winda, Boleh. saya terima kasih bahwa memang akhirnya di sepak bola ini sudah mulai menggembirakan loh. Baik di Liga 1, Liga 2, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ada peningkatan kualitas. Perubahan Pak. Hah? Perubahan yang menarik Perubahan yang menarik. Sebagai contoh kecil saja, PSMS di Liga 2 ini sekarang ini berada di posisi teratas 19 poin. Benar, Pak. Saya bangga dan memang saya dukung penuh agar PSMS ini bisa ke Liga 1. Ada 3, Karawaci United dan Deli Serdang. Tiba-tiba saja muncul kejadian yang tidak kita inginkan. Dari semua segi, baik dari segi kepolisian, dari segi pemerintah daerah dan semua. Kejadian ini sebenarnya musibah yang tidak bisa kita hindari. Karena ini kehendak Allah. Justru karena itu tentu kita sekarang kan kadang-kadang penyebabnya apa sebenarnya. Iya Pak. Faktor apa ada gitu? Yang sampai sekarang kita lihat terjadinya penembakan gas beracun katanya kepada penonton. Iya, dan sudah ada tersangkanya. Tetapi yang paling kita syukuri ya, dengan bekerja Bapak Presiden melalui PIPA, bahwa kayaknya kita tidak kena hukuman tentang itu. Karena memang perlu ada perbaikan-perbaikan manajemen yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya kira ini yang perlu menjadi perhatian kita. Supaya faktor keselamatan penonton, iya, karena kita tidak bisa hindari, kadang-kadang pasti ada sedikit keributan. Saya kira yang pertama itu kan keprihatinan kita yang mendalam dan turut bersungkawa. Juga Sumatera Utara telah menyampaikan rasa ikut berduka cita. Seperti yang Mas Winda tadi, kenapa mestinya apa penyebabnya? Ya, kalau penyebab yang kita baca kan seperti yang sama-sama kita tahu. Apakah tetapi yang lebih penting daripada itu, tentu manajemen, kesebelasan, dan kecintaan yang berlebihan juga perlu ada kontrol. Dan kebetulan bagaimana stadion, kan Presiden sudah merintahkan supaya dicek semua stadion, pintu keluar stadion. Kita juga kalau main PSMS, pemadam ada, tapi air ya gitu loh. Itu kadang-kadang karena kepanasan supporter disiram supaya dingin aja, nggak ada masalah. Betul Pak. Jadi mending air ya Pak daripada gas yang dilempar ya Pak. Kalau air kan nggak apa, dingin dia, nggak panas. Dan saya kira kalau masakan Medan seperti itu nggak mungkin lah. Karena kau kaitkan tadi dengan pengalaman saya. Saya pernah ketua PSMS, membawa PSMS ini jadi waktu itu namanya apa? Ya 8 besar. Kita 8 besar PSMS. Hebat lah, divisi utama waktu itu namanya. Iya. Waktu itu saya berhenti jadi ketua PSMS karena ada aturan dari Kemendagri, kepala daerah tidak boleh memegang jabatan sebagai ketua. Jadi setelah belakangan ini saya lihat PSMS begitu, saya dukung. Baik ada perebutan Edamai Cup, saya dukung habis itu. Saya nggak ragu-ragu mendukung yang baik. Terus sampai penonton mulai. Ini PSMS kita yang terakhir yang main kemarin dengan Sumatera Barat. Pusri kan? Padang kan? Semen Padang. Itu penontonnya luar biasa. Dan kita menang 1-0. Dan ini udah mulai naik seperti itu. Tiba-tiba tragedi seperti itu. Ya inilah yang harus kita coba introspeksi. Tidak hanya orang Malang, orang Surabaya, tapi kita juga orang Medan. Perlu apa yang kita lakukan. Efeknya kan dia kemana-mana ya Pak. Berefeknya kemana-mana. Jadi kalau saya pribadi melihat pemerintah sudah berupaya maksimal untuk mencari penyebab. Dan itu sudah mulai nampak. Di mana keteledoran dan lain sebagainya. Saya kira kita dukung aja itu.
apa yang menjadi investigasi oleh Kapolri dan pihak PSSI. Mudah-mudahan nanti tidak berimbas kepada pesepak bola lain di Indonesia ini, supaya tetap gairah sepak bola ini bisa ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu, Adinda. Ya. Benar Pak. Kita dukung ya Pak ya. Ya. Tim TGIPF ya Pak. Tim Gabungan Independen Ya. Mencari Fakta. Ya, semua. Nah, mudah-mudahan ada sih. Tapi semua kita harapkan untuk perbaikan ke depan kan begitu. Benar Pak. Nah, itu aja. Tapi kalau boleh nanya nih Pak, siapa lah menurut Bapak yang kira-kira yang bertanggung jawab atas kejadian itu Pak? Saya kira ini siapa yang bertanggung jawab kan sudah jelas. Ada penjelasan dari Humas Polri bahwa ini dari PSSI, Panpel dan sebagainya ini. Nanti kita lihat bagaimana sih. Ya kita tonton dulu ya Pak. Ya. Karena kalau kita boleh mendahului masih dalam Iya, waktu. betul Pak. Bukan ngelak saya, tapi memang begitu adanya. Iya betul Pak. Nah, kemudian Pak, Bapak nih selaku mantan wali kota Medan yang pernah menjabat sebagai ketua PSMS, pengalaman Bapak tadi sudah Bapak bilang ya Pak ya. Nah, kalau pengalaman Bapak nih untuk sebagai pendekatan kepada supporter tuh yang supaya supporter tuh dia bersifat tertib, jangan melakukan keributan di stadion, itu seperti apa gitu Pak? Yang pengalaman Bapak nih yang pernah Bapak lakukan. Mereka dihargai. Saya dulu waktu PSMS, ketua PSMS, asal mau berangkat ke Stadion Teladan, mereka ribut di depan rumah dinas wali kota. Bahkan mereka itu mendukung, semek dan sebagainya itu. Mereka kita fasilitasi. Ya, kita fasilitasi. Karena mereka juga kalau bertanding PSMS mana mau ikut mereka kan. Nah, jadi organisasi ini, supporter ini, tidak sejauh yang kita bayangkan. Pasti baik-baik di Medan. Saya yakin tidak akan terjadi Medan. Itu. Wah, lebih parah daripada itu. Nggak ada. Padahal kalau suara dia di itu mau ke Stadion gawat dan padahal nggak, biasa aja. Orang nyanyi dia begini-begini biasa lah. Ada Medan ya. Tapi terkontrol ya, terkontrol. Saya belum lihat mereka. Nggak ada yang benar mau buka-buka baju musim nggak ada. Biasa aja. Karena gini Bang, gini Pak. Jadi kan Pak, siapa sih mungkin ya, karena Bapak kan malah pakai hati tadi ya Pak. Yeah. Bapak nih pasti bilang gini nih, kepada supporter PSMS yang saya cintai, yang saya sayangi, pasti meleleh kan Pak. Jadi sehingga mereka mau buat ribut tuh, oh ini Pak Rupan menyayangi kami, gitu ya Pak ya. Ya saya selalu, sebenarnya saya jujur, tidak saya kasih tahu kepada siapa. Begitu supporter masuk, saya ada, selalu saya kirim duluan di Stadion Teladan. Melihat mereka aja. Okay. Nah itu udah terbangun. Karena di luar juga masyarakat juga kita kenal. Bangga loh kita. Kalau begitu mulai main, udah pun stadion, kiri kanan. Wah hebat loh. Kecintaan orang udah. Maka sebenarnya yang dibilang Swida tadi, berkaitan dengan pembicaraan industri bola itu ya luar biasa. Sangat terbuka kita. Ya. Dan kita lihat nih kan Pak, banyak nih korban, anak muda, kadang orang tua juga ada, anak-anak apalagi ya kan Pak. Nah, orang tua korban itu kan yang kita takutkan trauma kan Pak, jadi membenci yang namanya sepak bola. Nah, jadi bagaimana nih menurut Bapak tindakan pemerintah untuk memulai atau mengcover ya Pak, membantu supaya citra sepak bola ini bangkit kembali gitu Pak? Saya kira udah jelas bahwa disampaikan Bapak Presiden. Bapak Presiden kan udah beri santunan dan lain sebagainya. Dia mau manajer stadion, bagaimana manajemennya, perbaikannya bagaimana, supaya nyaman bagi penonton, dan bagaimana langkah-langkah pengamanan ke depan. Kan sudah jelas. Saya kira kita ikuti aja. Karena pemerintah harus mengambil sikap. Dan itu sudah nampaknya disampaikan Bapak Presiden. Agar ada aturan-aturan yang jelas tentang masalah menghadapi supporter penonton ini. Ya kalau 20.000 penonton, 20.000 lah gak jual karcis, itu kapasitas. Iya. Jangan beli-beli biasa aja. saya pernah main loh SMS. Waktu apa itu? Waktu final Amerika. Saya bilang, loh banyak kali orang luar. Udah gak usah karcis, masukkan aja dari samping. Iya. Daripada masuk dari ribut, masuk aja. Masuk, nyaman, nggak ada apa-apa. Berapa sih karcis yang murah kok nggak apa-apa. Manajemen pun bisa menanggung itu. Kan begitu ya deh. Jadi jangan kita terlalu kaku membina yang harus bagus. Biasa aja. Awal aja masuk di jalan itu
Pak Karcis, udah gini nggak mau? Iya. Buka kan, oh iya Pak, lewat. Lewat. Tapi nggak sampai gitu. Kenapa? Berarti orang sudah mulai mencintai sepak bola itu. Betul. Itu yang kita harapkan. Ini sekarang ini, kalau PSMS ini, saya salut, mohon maaf, terlepas daripada saudara Hari yang menjadi direkturnya, saya bangga. Orang yang muda, mau dan giat ya. Dibuktikannya ini dengan Liga 1 ini, Liga 2 ini, bisa kita 16 besar. Benar, Pak. 16 kita di atas, 16 poin, bisa. Maka kita harapkan dia akan bisa ini. Makanya kita selalu mau ikut membantu apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang ini industri bola sebenarnya masih banyak perlu kita libatkan. Kalau semakin baik prestasi, semakin banyak orang yang bisa kita libatkan ke dalam. Ya kan begitu kan? Iya, betul. Kalau kita terkubur terus tidak naik-naik poin, ini mudah-mudahan kita paling remis di Bandung. Lainnya itu menang kita. Iya. Ya, ini kan satu kebanggaan kita masyarakat Kota Medan, khususnya Sumatera Utara ini. Betul. Namanya PSMS milik kita, harus bangga kita. Jadi itulah sebenarnya. Kalau soal ganas nampak, supporternya luar biasa itu harus begitu. Betul. Tapi sampai di situ aja. Ya kira. Nah, gitu. Andai kata draw pun ya. Kalau menang gembira. Kalau kalah dia nggak ada masalah. Kita hindarkan itu. Nggak ada pernah ada. Selama saya lihat tidak ada pelemparan aqua pun ke lapangan. Tidak pernah. Itu kan satu kebanggaan kita juga. Benar, Pak. Harus bangga kita dengan anak muda kita di Medan. Sangat sportif. Nah, PSMS kan sebagai jati diri kita juga, Pak, ya, warga Kota Medan. Yang harus kita banggakan. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi harusnya semakin banyak orang yang memfasilitasi. Bukan hanya pemerintah ya, Pak, ya. Iya dong. Harus misalnya kayak warganya yang punya berkelebihan, silakan apa yang bisa dibantu-bantu. Jadi sehingga mensupport mereka, menyemangati mereka lebih baik lagi. Saya sudah mau melakukan itu. Bagaimana saya bisa mendukung PSMS itu? Kan bukan soal banyak. Tapi peran serta masyarakat itu sangat diperlukan. Disitulah dukungan itu nampak. Sehingga nanti kalau main lagi PSMS misalnya, penontonnya pun jadi rame, ini. Ya nggak usah kita terlalu ketat-ketat kali. Biasa aja. Karcisnya biasa-biasa. Biasa aja. Nah, yang penting anak-anak ini. Kau nggak tahu itu, alumni pula. Dari alumni pun masih ada pemain Patan Arahap dari Pancabudi. Benar, Pak. Dia mahasiswa di sana. Hebat itu. Jadi bukan tidak ada potensi kita di Medan ini, pemain-pemain anak muda kita. Benar. Tapi walaupun masih ada yang kita pakai dari luar, itu hanya sekadar memotivasi. Tapi yakin saya, dari dulu jangan sama saya, Om, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan cukup dengan pemain-pemain yang ada di Medan, kita rekrut untuk menjadi pemain profesional. Saya kira bisa. Bisa. Dan kebanggaan masyarakat memang makin tinggi loh. Benar, Pak. Makin tinggi loh. Siapa itu? Ada pula Harap yang bisa main bola. Kupikir pula mengaku. Tapi baik. Betul. Yang lain lagi. Ada orang Aceh, ada orang lain. Enak, Pak. Jadi saya kira kalau masalah supporter, kalau untuk Medan harus diacung jempol. Masih oke banget. Saya belum tertib dia, Pak, ya? Belum pernah ada laporan saya dengar. Oh ini kali supporter Medan begini, nggak ada. Masih baik. Cuma kalau nyanyi kadang-kadang biasa lah. Tapi hanya sampai gitu, ya, Pak, sampai situ aja. Yang mereka untuk mengiringi tadi tuh, Pak. Bahwasanya semangat mereka tetap gitu, Pak. Nggak ada masalah. Benar, Pak, benar. Nah, kemudian nih, Pak, harapan Bapak nih terhadap industri sepak bola di Indonesia, terkhususnya nih PSMS. Kira-kira apa gitu, Pak? Saya sebagai tokoh masyarakat, saya berupaya bagaimana PSMS ini bisa lebih baik. Dan saya sudah bicara dengan beberapa kawan-kawan, ada pengusaha. Bagaimana kita untuk bisa membangun sepak bola kita ini? Karena nampaknya sudah menunjukkan prestasi yang baik dan begini-begini. Dan mereka bilang siapa? Siapa? Kapan jumpa kita? Ada berapa orang? Dan tidak terlalu banyak. Ada kan sponsor, sampai sponsor. Peran serta kawan-kawan ini kan merasa memiliki dia. Benar. Bagaimana sense of belonging, rasa memiliki terhadap PSMS yang perlu kita tumbuhkan. Itu yang paling penting. Benar. Jangan asal kalah terus sama orang. Jangan. Makanya saya bilang, pernah saya tulis ada tulisan saya di Waspada. Saya salut. Untuk sementara ini PSMS luar biasa. Makanya terus kita dukung, kita dekati baik-baik kawan-kawan kita, bagaimana kita bersama-sama bisa mendukung PSMS supaya dia bisa terus lebih maju ke depan.
insya Allah mudah-mudahan keputusan yang ada dari pusat tentang Liga 1, Liga 2 ini masih bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak terlalu lama berhenti gitu loh. Jadi menurut Bapak ini Liga ini kan sempat dikabarkan harus berhenti. Karena yang saya baca dan saya dengar Pak netizen lah terutama kan Pak. Mereka menginginkan ya udah berhenti aja karena gila lo makan korban gitu. Jadi sebagai penghormatan berhenti aja. Tapi ada yang bilang mereka pemain-pemain kan lagi semangat-semangatnya gitu ya kan Pak. Apakah menurut Bapak saya kira pasti ada solusi terbaik oleh pemerintah. Tidaklah mungkin berhenti begitu saja. Cuman ada beberapa hal mungkin ketentuan pedoman yang baru mungkin harus ikuti gitu aja. Yang lebih diperketat bisa jadi Perketat supaya suasana lebih kondusif sebenarnya. Nggak ada yang lain. Semuanya itu tujuannya bagaimana sepak bola ini dari supporter, penonton bisa lebih kondusif, bisa menikmati sepak bola itu. Sepak bola itu kan dinikmati kan, bukan meliput itu. Bener Pak. Ya. Saya kira itu. Iya, ini terakhir nih Pak. Masih pertanyaannya. Jadi rencana nih dan tujuan Bapak ke depan. Tadi kan kita cerita tentang bola nih Pak, industri sepak bola. Mudah-mudahan bisa ada dimasukkan ya buat ke depannya ya Pak. Nah kita nih cerita nih rencana dan tujuan Bapak ke depan. Kira-kira masukan-masukan apa terhadap Pemko Medan yang agar kotanya itu semakin maju, bersih dan lebih baik. Gitu. Saya mengenai Kota Medan, saya saran satu. Jangan jadikan masalah jadi objek pembangunan, tapi jadikan subjek pembangunan. Untuk mengangkat partisipasi masyarakat, supaya dia merasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan itu. Jadi semakin banyak kritik masyarakat, itu tandanya pembangunan itu jalan. Gitu loh. Betul Pak. Itu kita harapkan. Jadi bukan karena diam, masyarakat ini harus digugat. Betul Pak. Saya dulu hanya bisa orang buat koran hanya untuk mengkritik saya tiap hari. Ada koran, diciptakan koran itu, diterbitkannya korannya hanya untuk mengkritik Rahutman sebagai wali kota Medan. Tapi bagi saya tidak ada apa-apa. Itu adalah motivasi bagi saya untuk bisa lebih baik. Itu aja. Nah, yang kedua tentunya masyarakat selalu menanti perubahan-perubahan yang ada untuk bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat Kota Medan ini gampang banyak, tidak macet, benar Pak, lalu lintas baik, benar, ya kan? Keadaan kebersihan bersih, lampu terang pada malam hari, lampu Pak, benar, lampu jalan, PPJU, kita orang kan baca, misalnya bayar tapi lampunya gelap, benar Pak, tidak banyak. Itu aja pun dibuat udah masyarakat senang. Benar Pak, karena kalau lampu gelap nih Pak rawan kali Pak. Rawan. Karena kalau sama itu deh, kalau jalan berlubang itu di samping BBM, ekonomi juga kerawanan. Begitu juga kalau lampu jalan gelap menimbulkan kerawanan. Jadi harapan kita sebenarnya kalau dibagi habis kota ini kan 2001 lingkungan. Betul. Yang penting gabling itu fasilitasi mereka, beri motivasi mereka sehingga lurah juga akan mampu. Untuk itulah yang saya harapkan. Tentu saya mohon kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan tanggung jawab, laksanakan. Tidak harus tegur wali kota baru kita berbuat. Kita berbuat aja. Wali kota tahu itu. Iya, siapa yang tidak perlu wali kota mentang kau buat dulu begini. Tidak perlu. Benar. Tapi kan udah ada anggaran dia. Ada yang mau dilakukan. Lakukan aja. Lapor wali kota, Pak, saya lakukan. Wali kota mesti mengontrol, mengevaluasi. Oh ini begini. Itu wali kota. Jadi sebenarnya jujur mengatakan saya tidak mau menyalahkan wali kota. Tapi perangkat ini yang harus bekerja keras. Iya. Kalau wali kotanya inginnya begini lari 100 dong. Jangan kita mundur. Benar, Pak. Atau keinginannya begitu. Jadi harus cepat kita. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan bagus. Kalau wali kota ini kalau saya bicara dengan beliau hebat kali. Rencana beliau terhadap kota ini, terutama sekarang Medan Utara, dia mau berkantor di sana untuk mendengar keluh kesah masyarakat, kan harus kita dukung. Jangan kita sih mengkritik. Dia juga waktu juga terbatas kok. Harus dilakukannya itu di sini lagi. Nah, jadi masyarakat itu melihat itu, upaya-upaya yang dilakukan itu.
Orang kan asal melihat, misal contoh, melihat parkir semrawut. Betul. Orang kan bilang wali kota. Bukan. Bukan, Pak. Kadisnya, institusinya, itu yang harus memantau. Seluruh stakeholder. Oh ya, iya Pak. dong. Itu memang penting, Jangan. Pak. Beliau sudah menjelaskan. Kau SKPD, ini tugas pokok kau. Anggaran ini lakukan. Lakukanlah. Kalau semua bersikap seperti itu dan bertanggung jawab, ini kota ini akan aman, bagus. Benar. Misal contoh, di mana yang macet sore? Orang pulang sekolah. Sapi atur, macet. Di sana macet. Itu kan harus ada petugas. Kan tidak mungkin wali kota harus pemerintah Iya. itu. Apa kerja kadisnya? Iya. Kan begitu deh kan? Itu Betul, Indra. betul, Itu yang harus kita setuju, Pak, lakukan. setuju. Saya, Betul, Pak. loh, beliau udah berupaya membuat pembagian itu dan cukup tenaga untuk itu. Kenapa harus ragu-ragu? Jadi perlu ada, tidak perlu kita keras, tapi harus tegas kita. Betul. Bukan kasar, harus keras. Tapi Tegas. bukan kasar. Sehingga kalaupun wali kota memerintah dengan hati, kadang-kadang sambutan itu dari aparat ini yang kurang. Iya. Saya kadang-kadang memang agak keras saya. Kadang-kadang aku tengok, siapa? Tidak pernah ada petugas di situ kadang-kadang. Tahulah siapa itu. Kalau 3:30 dia macet total itu. Nah, itu harus ada yang dilakukan langkah-langkah. Harus Itu ada yang juga berjaga. depan ini. Betul. Apa ini? Apa lagi? Jadi begitu saja Pak, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan karena beliau kan sangat mumpuni di bidangnya, maupun banyak lagi lah, di sepak bola iya, kepemerintahan iya, banyak sekali. Nanti sekali lagi boleh kami undang ya Pak untuk di tema-tema berikutnya, boleh Pak? Saya kalau untuk Mediacorp, Winda, saya tiap saat apabila ada yang perlu kita diskusikan, saya siap. Tetapi yang terpenting pesan saya Iya. kepada masyarakat, khususnya warga Kota Medan, mari kita terus tingkatkan, kita jaga kota kita ini, kita sayang kota kita ini, Rasa memiliki ya Pak? sama-sama merasa miliki. Adik-adikku para milenial, Iya. silakan rame-rame tetapi yang bermanfaat. Iya, Pak. Hindarkan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban, terutama orang tua. Nah, Yang selalu penting itu, Pak. masih kita bangun ke depan. Itu harapan saya kepada adik-adik saya generasi muda. Selalulah berpikiran positif. Karena dengan berpikiran positif kita sehat. Betul. Tadi kan awalnya kan sehat kan. Sehat. Dan kita harus berpikiran positif. Saya kira itu, Win. Makasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat semua. Amin. 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 Kita ketemu lagi nanti di tema berikutnya Pak. Makasih. Insya Allah. Amin. Jadi untuk Sobat The Beaker semua, jangan lupa ya, tonton podcast kami ini, subscribe channelnya, jangan lupa gerakan loncengnya juga diiniin supaya tahu ya ketika kami memberikan video-video berikutnya. Kemudian jangan lupa di-share untuk membantu kita nih supaya lebih berkreativitas kembali lagi ya. Nah, untuk Sobat The Beaker semua, sampai di sini podcast kita. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia dan jangan lupa bahagia. Oke.